itu sebenarnya ini masuk ke sesi trust. Dimana kalau rekan-rekan ini bermain sembarangan, yang terjadi adalah patah tulang, gegar otak. Ya. Jadi kita akan lihat kemampuan dari teman-teman. Oke, untuk orang depan silakan kaki rapat. Masnya boleh kiri, Mas. Nah, Depan, kakinya rapat. kaki rapat, tangan terkunci seperti ini. Nih. Terus tarik belakang. Nah, ini salah satu pengkondisian. Kenapa harus saya seperti ini? Ini safety briefnya atau brief untuk melakukan sesi trust yang berbahaya. Ini sebenarnya high risk. Tapi kita akan coba untuk menjaga. Kenapa harus dikunci tangannya? Ada yang tahu kenapa harus dikunci? Biar nggak nyongkok. Iya, biar nggak ngantuk. Biasanya kalau nggak dikunci ketika kaget dia akan nyampluk konconnya. Jadi kita menjaga supaya tidak berbahaya mengakibatkan samplokan konconnya apa samplokannya. Iya. Jadi harapannya ini dikunci ketika kaget dia udah dia kekunci. Biasanya saya kalau ikat kayak gembok gitu ya. Oke, untuk orang depan silakan sudah cukup ya ini orang depan kaki rapat tangan terkunci. Sekali lagi jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Oke, tetap pandang saya. Orang belakang berposisi kuda-kuda. Kuda-kuda itu seperti ini. Kuda-kudanya. Kemudian tangan telapak pegang di pundak, bukan dipegang seperti tapi seperti ini. Jadi bukan dipegang tapi nah, jadi tugas orang depan adalah jatuhkan diri. Waduh, tenang, bro. Orang belakang sentuh ya. Ini tahap pertama, kita ada beberapa tahap sentuh ya. Dua tangan atau satu tangan? Dua tangan. Oke. Nah, tadi kita butuh apa? Walaupun di harup, ada tengah tinggi, kita butuh apa? Ada yang kita butuhkan selain alat komunikasi. Kenapa? Karena kalau nggak ada komunikasi, yang depan main jatuhkan, yang belakang belum siap. Yang terjadi itu cedera. Oke, saya akan contohkan terlebih dahulu ya. Orang belakang kuda-kuda, sekali lagi orang depan jangan pernah menaik belakang. Kita mencoba untuk keyakinan di kita, keyakinan orang belakang. Kuda-kuda tergantung kita kuat di mana, kanan atau kiri kekuatan kita. Kalau kuat yang kanan berarti kanan di belakang menahan. Oke. Aba-aba atau komunikasi. Jadi orang depan komunikasinya siap jatuh, orang belakang siap tahan. Kenapa? Kalau nggak dijawab jangan jatuhkan. Itu kode. Jadi kalau sudah orang belakang siap tahan, silakan jatuhkan. Contoh. Oke, contoh siap ya. Siap jatuh? Siap tahan. Tahan, kemudian kembalikan. Itu saja. Mudah ya. Ketika menahan dalam hitungan 5 hitungan. Tahan selama 5 hitungan. Kalau perlu sejauh mungkin sampai 45 derajat, sampai orang itu tertidur. Kita akan tanya orang belakang apa yakin kuat? Ini cocolan opo di. Ya, siap ya. Kita enggak? Ketok bingung. Dibalik. Nah, masuk dalam. Oke, sekali lagi komunikasikan. Kalau belum ada jawaban artinya belum siap. Ya. Tahap pertama tahan menempel. Kenapa menempel? Karena kita akan mengukur kekuatan kita menahan teman depannya. Itu mengukur seberapa berat temannya. Kita sentuh dulu. Oke, silakan mulai. Siap jatuh. Sekali lagi ya. Rekan-rekan sambil melihat ya. Ilmumu nih. Rekan-rekan sekalian melihat. Oke, sekali lagi silakan Mbak. Siap jatuh. Siap tahan. Siap tahan. Ya. Oke, kita nanti tahap kedua, tahap selanjutnya ya. Nah, di sini kenapa kita namakan pas-pasan atau sesi trust? Bagaimana orang depan percaya pada belakang, percaya pada sendiri. Saya yakin orang belakang kuat, rekan saya kuat. Jadi sebelum masuk ke program biasanya saya mainkan sesi trust. Kita mainkan ini trust paling awal.
kita akan melihat ini pesannya Gojek apa enggak ya. Setannya itu serius apa enggak, atau dia Gojek main mau jatuh kan. Kalau dia udah berpotensial bercanda, selanjutnya jangan teruskan untuk main keras atau yang resiko tinggi. Nah, jadi kita akan melihat dari awal nih udah bagus nih, dia mau menurut dengan Gojek, kita bisa lanjutkan ke trust yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita akan coba lagi, ini karena tersentuh, orang itu akan yakin ditahan. Kita akan coba sesi kedua atau mungkin langsung sesi terakhir, biasanya ada 3 tahap, jadi kita langsung ambil tahap ketiga. Tahap ketiga untuk orang belakang, sekali lagi orang depan tidak boleh menengok. Yakin ya Mbak ya, Mas ya, sama teman belakang ya? Ya, tetap terkunci, kaki rapat. Biasanya tahap kedua tuh kita pakai 20 cm seperti ini, atau nek bahasa Jermannya 1 kilan. Ya, jadi kita akan menahan tahap kedua. Tapi di sini kita akan coba langsung tahap ketiga. Tahap ketiga kita menahan sejauh mungkin, tapi dalam jangkauan. Artinya dalam jangkauan saya boleh 40 cm segini, tapi saya bertanggung jawab menahan Mas Toba. Jadi kita akan langsung tahap ketiga. Siap terima, siap jatuh. Siap tahan. Terlihat Toba sangat yakin sama saya, dia jatuhkan pasrah seperti batang pohon atau batang. Terlihat ya. Tadi Masnya terlihat bagus ya, jatuhnya rata, berarti dia percaya sama Mas belakangnya. Mbaknya masih belum yakin masih. Jadi kita bisa melihat kepercayaan teman-teman, yakin nggak sih sama orang belakang. Nah, tadi udah agak mendingan ya, artinya dia udah yakin Masnya. Sekarang apakah dia masih yakin dengan teman belakangnya? Kita akan ambil jarak sejauh mungkin, tapi dalam jangkauan. Dalam jangkauan tertahan. Sekali lagi, untuk orang depan tidak boleh nengok belakang ya. Oke ya. Dan orang depan hanya boleh menjatuhkan ketika saya sentuh. Sekali lagi, orang depan jangan nengok belakang. Mas, bisa nahan jauh-jauh ini? Siap tahan. Yakin ini? Yakin Pak. 40 cm lebih? Menahannya lebih dari 20 cm, yakin lah ya? Ya, apa yang terjadi? Orang depan tidak berkomunikasi. Kalau